Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu mempertanyakan, kenapa berkat terasa jauh dan kelimpahan hanya menghampiri orang-orang tertentu? Kamu pernah merasa bahwa hidupmu seperti berjalan di tempat, berusaha mati-matian, tapi hasilnya tetap sama. Waktu terus berjalan, tapi kamu seperti tertinggal di satu titik yang stagnan. Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu mempertanyakan, kenapa berkat terasa jauh dan kelimpahan hanya menghampiri orang-orang tertentu. Tapi, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Karena di balik hidup yang tampak biasa, sering tersembunyi rahasia yang luar biasa. Apa yang kamu kira sebagai keberuntungan, seringkali adalah buah dari sikap batin yang tak terlihat. Dunia ini bukan hanya tentang siapa yang paling keras berjuang, tapi siapa yang paling dalam memahami arah hidupnya. Dan kelimpahan sejati bukan selalu tentang harta yang menumpuk, tapi tentang bagaimana hidupmu menjadi magnet kebaikan yang tak pernah berhenti mengalir. Ini bukan tentang ilmu hitung, tapi tentang ilmu hati. Dan hati yang bersih, jika kamu tahu rahasianya, mampu membuka pintu yang bahkan kunci duniamu tidak bisa sentuh. Video ini akan membuka satu persatu lapisan dari rahasia itu. Bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk kamu resapi dan jalankan. Karena berkat bukan sekadar datang, dia diundang. Dan kelimpahan tidak jatuh dari langit, dia tumbuh dari tanah jiwa yang subur. Jika kamu merasa ini penting, bantu sebarkan energi ini ke orang-orang yang juga mencarinya. Beri like, share, dan tinggalkan komentarmu, agar video ini menjadi cahaya kecil yang bisa menjangkau hati-hati yang selama ini terdiam dalam gelap. Baiklah, mari kita masuk ke poin-poinnya. Poin pertama, hati yang bersih menarik pintu langit. Kamu mungkin sering berpikir bahwa kebaikan hati hanyalah soal moralitas. Tapi jauh lebih dalam dari itu, hati yang bersih adalah pusat magnet spiritual. Ia bukan hanya membuatmu disukai manusia, tapi juga menciptakan resonansi halus yang memanggil kemurahan dari arah yang tak terduga. Hati yang bersih tak penuh prasangka. Ia tidak hidup dari luka, tapi dari pengampunan. Dan dari sanalah rahasia pertama kelimpahan itu dimulai, kejernihan batin. Banyak orang menyimpan racun dalam hati mereka. Iri, dendam, sakit hati, rasa tidak adil. Semua itu menumpuk seperti lumpur di dasar sungai. Air kehidupan tak bisa mengalir jika alirannya tersumbat. Kamu bisa bekerja keras, berdoa tiap malam, tapi jika hatimu penuh kepahitan, kelimpahan akan menjauh. Karena berkat bukan hanya soal usaha, tapi juga tentang wadah yang kamu sediakan. Dan hati yang kotor tak akan mampu menampung berkat dari langit. Membersihkan hati bukan pekerjaan ringan, tapi itu bisa dimulai dari keberanian untuk memaafkan, untuk menerima, dan untuk jujur pada dirimu sendiri. Tanyakan, luka mana yang belum kamu rawat? Siapa yang masih kamu benci diam-diam? Apa yang membuatmu selalu merasa kekurangan, walau sudah punya banyak? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi gerbang awalmu menuju rezeki yang lebih halus, lebih tenang, dan lebih bertahan lama. Kelimpahan datang pada hati yang tenang, bukan karena ia tidak punya masalah, tapi karena ia tidak membiarkan masalah itu meracuni jiwanya. Kamu akan tahu bahwa hatimu mulai bersih ketika kamu tidak lagi berharap orang lain berubah, tapi kamu sendiri yang memilih tumbuh. Dan saat kamu mulai berubah dari dalam, semesta akan ikut bergeser. Pintu-pintu yang kamu kira tertutup rapat, mulai terbuka sedikit demi sedikit, tanpa kamu paksa. Jika kamu ingin rezeki yang bukan hanya banyak, tapi juga berkah, mulailah dari pembersihan hati. Jangan tunggu besok, lakukan hari ini. Karena mungkin saja hidupmu belum berubah bukan karena kurang usaha,
tapi karena hatimu belum siap menerima apa yang selama ini sebenarnya sudah disiapkan untukmu. Poin kedua, syukur yang tidak hanya di bibir. Syukur bukan hanya tentang mengucap terima kasih pada nikmat yang terasa. Syukur yang sejati itu tenang, tidak bising, dan tidak menuntut sorotan. Ia adalah perayaan dalam diam. Ketika kamu bisa merayakan secangkir air hangat di pagi hari, saat tubuhmu masih diberi energi untuk bangun, ketika kamu masih bisa merasa lapar, itu semua adalah tanda kehidupan yang patut disyukuri. Tapi, syukur bukan hanya pada hal yang menyenangkan. Syukur paling tinggi justru hadir saat kamu masih bisa berkata, "Ini pasti ada maksudnya." Bahkan dalam rasa sakit. Kelimpahan sejati datang pada mereka yang tidak mempersempit nikmat hanya dalam bentuk uang dan barang. Karena hidup ini penuh dengan karunia yang sering kamu abaikan. Udara yang gratis, kedipan mata, bahkan rasa kehilangan pun sebenarnya membawa pelajaran yang tak ternilai. Saat kamu mulai melihat kehidupan dengan lensa syukur, kamu sedang memperluas wadah keberkahanmu. Apa yang dulu terasa sempit, perlahan menjadi cukup. Dan dari rasa cukup itulah muncul kelimpahan yang tidak lagi kamu kejar, tapi datang dengan sendirinya. Syukur mengalihkan fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang masih ada. Dan ketika fokusmu bergeser, energi hidupmu berubah. Kamu berhenti mengeluh, mulai menerima, dan pelan-pelan merasa lebih ringan menjalani hari. Orang yang bersyukur tidak hanya diberi tambahan nikmat, tapi juga ketenangan yang tak bisa dibeli. Ini bukan teori spiritual kosong. Ini adalah hukum realitas batin yang jarang disadari. Semesta selalu memberi lebih pada mereka yang bisa menjaga rasa cukup dalam keterbatasan. Dan ingat, syukur yang paling dalam tidak butuh pengakuan. Ia tersembunyi dalam tindakannya. Dalam caramu membagi makanan walau sedikit. Dalam caramu tetap tersenyum walau kecewa. Dalam caramu tetap menyapa, meski hatimu penuh luka. Itulah bentuk-bentuk syukur yang diam-diam menumbuhkan berkat yang tak terlihat hari ini, tapi akan terasa besar esok hari. Jika kamu merasa berkat hidupmu belum bertambah, jangan buru-buru meminta lebih. Coba lihat kembali. Sudahkah kamu benar-benar mensyukuri yang sudah kamu miliki hari ini? Karena kadang, hidup tidak menambah karena kamu belum selesai mencintai yang sudah kamu punya. Poin ketiga, memberi tanpa harap kembali. Rahasia besar dari kelimpahan yang bertambah bukanlah menerima, tapi memberi. Bukan memberi yang penuh perhitungan, tapi memberi yang lahir dari hati yang percaya. Percaya bahwa apa yang keluar darimu tidak akan sia-sia. Dunia ini seperti ladang gema. Apapun yang kamu lempar ke dalamnya akan kembali padamu berkali lipat. Tapi hanya jika kamu melakukannya dengan ikhlas, tanpa niat mengendalikan balasan. Memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas cinta yang menyertai pemberian itu. Kamu bisa memberi Rp1.000.000, tapi kalau hatimu kering, tidak akan ada getaran spiritual yang menyertai. Tapi jika kamu memberi sepotong roti dengan perasaan tulus, itu bisa mengalirkan rezeki tak terlihat yang menjelma dalam bentuk ketenangan, pertemuan baik, atau jalan keluar dari masalah yang pelik. Semesta tidak menghitung dengan kalkulator, ia mencatat dengan nurani. Seringkali kamu merasa takut memberi karena merasa hidupmu sendiri masih kekurangan. Tapi disitulah letak paradoksnya. Justru ketika kamu memberi di tengah kekurangan, kamu sedang menanam benih kepercayaan pada kelimpahan. Dan benih itu akan tumbuh. Kadang tidak langsung, kadang melalui jalur yang aneh. Tapi ia akan datang jika kamu percaya dan tidak mengungkit-ungkitnya dalam batin. Kamu tahu apa yang lebih kuat dari sedekah, yaitu memberi lalu melupakan. Tidak menagih, tidak pamer, tidak merasa lebih baik. Memberi yang tidak melahirkan keangkuhan. Disitulah letak keajaiban sejati. Karena hanya orang yang tahu bahwa harta itu titipan,
yang berani menyalurkannya tanpa takut kehilangan. Dan orang semacam itu akan selalu dilimpahi lebih, karena ia sudah membuktikan bahwa ia layak menjadi perantara kelimpahan. Maka, jika kamu merasa hidupmu mandek, mungkin bukan karena kurangnya pemasukan, tapi karena kamu terlalu banyak menahan arus. Berhentilah menimbun, mulailah mengalirkan, karena air yang diam busuk, tapi air yang mengalir akan terus jernih, dan ia akan terus bertambah. Poin yang keempat, keikhlasan dalam menerima yang tidak kamu inginkan. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh logika, hanya bisa dilunakkan oleh penerimaan. Kamu berdoa keras, berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya justru tidak sesuai harapan. Itu adalah momen paling sunyi dalam hidup, saat semesta seolah-olah diam dan kamu ditinggal sendiri bersama kegagalan. Tapi disitulah keikhlasan lahir, bukan keputusasaan, bukan kekalahan, tapi jenis kebijaksanaan yang hanya datang pada jiwa-jiwa yang rela membuka tangan. Bahkan untuk menerima sesuatu yang tidak mereka pesan. Kelimpahan sejati bukan datang saat kamu mendapatkan semua yang kamu minta, tapi ketika kamu bisa tetap bersyukur, walau yang datang adalah hal-hal yang kamu hindari. Karena kamu tahu, apapun yang dikirim kepadamu pasti punya maksud. Entah untuk membentukmu, membersihkanmu, atau menyingkirkan sesuatu yang lebih buruk dari hidupmu. Tapi untuk bisa melihat itu semua, kamu harus melepaskan ego. Dan itu menyakitkan. Tapi menyakitkan bukan berarti salah. Orang yang ikhlas menerima hidup apa adanya, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi mereka tahu kapan harus berjuang dan kapan harus tunduk. Mereka tidak menendang takdir, tapi merangkulnya. Mereka tidak melawan gelombang, tapi belajar berenang di dalamnya. Disitulah kekuatan tersembunyi mereka. Dan semesta menyukai jiwa-jiwa seperti itu. Jiwa yang tidak rewel, tidak menyalahkan, tapi tetap bergerak dengan tenang, walau luka masih berdarah. Kamu tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kamu bisa memilih bagaimana hatimu merespon semuanya. Dan itu adalah satu-satunya kebebasan spiritual yang kamu miliki. Ketika kamu bisa berkata, "Aku terima," saat hidup memukulmu, di situ kamu sedang membuka kunci keberkahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya ingin hidupnya sempurna. Kelimpahan sejati tidak datang pada mereka yang hanya bisa bersyukur ketika bahagia, tapi pada mereka yang bisa berserah, bahkan ketika hancur. Jadi, kalau hidupmu hari ini terasa kacau, jangan buru-buru marah. Mungkin ini bukan hukuman. Mungkin ini penyesuaian. Mungkin kamu sedang dipindahkan dari jalan yang kamu mau ke jalan yang lebih baik, tapi tidak kamu sadari. Terima dulu, baru nanti kamu akan mengerti. Karena seringkali rahmat Tuhan menyamar menjadi luka yang menyesakan di awal. Poin kelima, diam yang menciptakan gema keberkahan. Kita hidup di zaman yang bising. Semua orang ingin bicara, semua ingin didengar, semua ingin tampil. Tapi justru dalam diam, banyak hal besar tumbuh diam-diam. Lihat benih, lihat embun, lihat detak jantungmu. Semua yang vital dalam hidup ini tumbuh dalam kesenyapan. Maka, jangan remehkan kekuatan diam. Karena dalam diam, kamu belajar mendengar suara terdalam. Suara yang sering terkubur oleh kebisingan dunia. Orang yang terlalu sering berbicara tentang dirinya, tentang rencananya, tentang semua pencapaiannya, tanpa sadar sedang mengalirkan energi spiritual keluar. Tapi orang yang menyimpan dalam diam, menyerap dalam diam, dan mengolah hidupnya dalam kesendirian, mereka seperti bumi. Diam tapi penuh kehidupan. Diam tapi mampu menumbuhkan benih kelimpahan dari akar yang tidak dilihat siapa-siapa. Kamu tidak harus selalu menjelaskan dirimu, tidak harus menjawab semua kritikan,
tidak harus membalas semua perlakuan buruk. Kadang, keberkahan justru datang dari kemampuanmu menjaga rahasia hidup. Ketika kamu membangun dalam diam, dan semesta yang bicara pada waktunya. Ketika kamu tidak sibuk menjelaskan, tapi fokus menjalani. Di situ kamu sedang menyusun ladang-ladang berkah yang tidak tercuri oleh perhatian manusia. Diam bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk aktivitas batin yang paling aktif. Ketika kamu diam, kamu mengamati, kamu menimbang, kamu tidak reaktif. Dan dari situlah lahir kebijakan. Dan di balik kebijakan, tersembunyi kelimpahan. Kelimpahan tidak tahan pada orang yang serampangan, tapi ia betah tinggal pada jiwa yang tenang, sabar, dan tidak tergesa. Jadi, jika kamu sedang membangun sesuatu, simpan dulu dalam diam. Jika kamu sedang tumbuh, tumbuhlah tanpa suara. Dan jika kamu ingin diberkahi dalam diam, biarkan Tuhan yang bicara atas namamu. Karena saat kamu tidak sibuk mencari pengakuan, semesta yang akan memberimu peneguhan. Poin keenam, doa yang tidak pernah mati. Doa adalah energi yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak langsung kembali padamu dalam bentuk yang kamu minta, tapi ia melayang ke langit, mencari jalan yang paling tepat untuk pulang. Dan saat waktunya tiba, ia akan kembali kepadamu, membawa bukan hanya jawaban, tapi juga pemahaman. Tapi sayangnya, banyak dari kamu yang menyerah di tengah jalan, berhenti berdoa karena merasa tak didengar. Padahal, bisa jadi justru saat itulah doamu sedang menembus langit. Kelimpahan bukan hanya soal diberi banyak, tapi soal dibukakan jalan di saat yang paling tidak kamu duga. Dan jalan itu seringkali dibuka oleh doa-doa lama yang kamu ucapkan dalam tangis, yang kamu lupakan, tapi Tuhan tidak. Karena dalam sistem spiritual, tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, kamu tetap sedang disucikan. Doa itu sendiri adalah proses pemurnian. Dan semakin kamu ikhlas, semakin doa itu naik dengan kecepatan yang lebih tinggi. Masalahnya bukan pada apakah doamu didengar atau tidak, tapi pada apakah kamu sanggup menunggu dengan hati yang tenang. Karena ketenangan itu sendiri adalah salah satu bentuk jawaban. Kadang kamu tidak diberi solusi, tapi diberi dada yang lapang untuk bertahan. Dan itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Doa bukan transaksi, tapi komunikasi. Dan komunikasi yang tulus tidak perlu selalu membuahkan hadiah. Ia cukup dengan keberadaannya yang tetap mendengarkanmu. Orang yang hidupnya penuh keberkahan bukan yang paling banyak permintaannya dikabulkan, tapi mereka yang terus berdoa, bahkan ketika hidup sedang tidak baik. Karena mereka tahu, dalam doa ada relasi batin yang dalam, sebuah tali yang terus menghubungkan langit dan hati. Dan selama tali itu belum putus, hidupmu tidak akan pernah kosong. Karena kelimpahan yang paling tinggi bukan materi, tapi hubungan spiritual yang tak tergoyahkan oleh dunia. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu terasa hampa, cobalah kembali bicara, bukan pada manusia, tapi pada yang menciptakanmu. Ucapkan yang tidak bisa kamu ceritakan. Menangislah jika perlu. Karena tidak ada yang lebih indah dari jiwa yang pulang lewat doa dan tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Poin ketujuh, hati yang lapang untuk saling memaafkan. Ada keberkahan yang tidak akan masuk ke hidupmu selama kamu masih menyimpan dendam. Kebencian itu seperti lumpur di dalam wadah jiwa. Tak peduli seberapa banyak berkah yang dituangkan ke dalamnya, semuanya akan tercemar. Memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain, tapi tentang melepaskan beban yang seharusnya tidak kamu bawa terus-menerus. Dan kelimpahan sejati hanya betah tinggal di hati yang bersih. Memaafkan bukan hal mudah, terutama jika luka itu dalam. Jika orang yang menyakitimu tidak menyesal, tapi kamu tidak hidup untuk membalas, kamu hidup untuk tumbuh. Dan pertumbuhan paling radikal terjadi saat kamu bisa berkata, "Aku memilih melepaskan." Bahkan
ketika kamu masih menangis. Karena maaf bukan hadiah untuk orang lain, tapi pembebasan untuk dirimu sendiri. Saat kamu memaafkan, kamu membiarkan dirimu bebas dari penjara yang kamu bangun sendiri. Banyak dari kamu yang merasa stagnan dalam hidup, padahal sudah berdoa dan berusaha. Tapi coba lihat lebih dalam. Adakah dendam yang belum kamu bersihkan? Adakah nama-nama yang masih membuat hatimu mengeras setiap kali teringat? Karena keberkahan tidak bisa ditanam di tanah yang penuh duri. Kamu harus mencabutnya satu-satu. Dan proses itu memang menyakitkan. Tapi setelahnya, tanah hatimu akan siap ditumbuhi anugerah. Orang yang paling diberkahi bukan yang paling banyak disayang orang, tapi yang hatinya paling luas untuk memaafkan bahkan mereka yang tidak layak. Karena disitulah keagungan jiwa. Dan keagungan itu magnet kelimpahan. Hati yang luas tidak hanya menampung luka, tapi juga bisa menampung lebih banyak cahaya. Dan dalam cahaya itulah keberkahan tumbuh liar, tak terbendung. Maka hari ini, jika kamu ingin hidupmu berubah, mulailah dengan bertanya pada hatimu, siapa yang belum kamu maafkan? Bukan demi mereka, tapi demi jiwamu sendiri. Karena rahasia terakhir dari berkat yang terus bertambah bukan tentang apa yang kamu dapat, tapi tentang apa yang sudah kamu lepaskan. Dan itulah 7 rahasia berkat dan kelimpahan yang terus bertambah. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dari caramu memandang hidup, menyikapi luka, menerima takdir, memberi tanpa pamrih, dan terus percaya bahwa tidak ada usaha batin yang sia-sia. Semua akan kembali padamu dengan cara yang lebih indah saat waktunya tepat. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, berikan like, share, dan komentar. Bantu lebih banyak jiwa menemukan jalan pulang menuju ketenangan dan kelimpahan sejati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap tumbuh, dan tetap percaya. Karena jiwamu tidak pernah ditinggalkan. Hanya sedang dibentuk untuk menerima lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan.